Halo teman semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan menganalisa salah satu P2P lending produktif lagi ya teman-teman. Namanya adalah modal rakyat. Ini merupakan P2P lending yang baru, sebelumnya belum pernah aku analisa. Sebelumnya aku udah bahas banyak yang lain. Nah, jadi waktu itu pada saat aku membandingkan beberapa jenis P2P lending produktif dan konsumtif, ada salah satu subscriber kita yang bernama Daniela Lode berkata bahwa, "Hai, ada pernah coba rupiah cepat dan modal rakyat, mohon reviewnya. Makasih." Nah, jadi teman-teman, karena aku direkomendasikan dua platform ini, maka waktu itu aku udah mencoba rupiah cepat ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya kamu cek di playlist di channel ini, ada satu playlist namanya rupiah cepat. Di sana aku membahas tentang analisa rupiah cepat dan juga reviewnya, teman-teman. Dan juga aku juga bahkan coba berinvestasi di sana. Nah, jadi untuk kali ini kita bakal coba yang kedua, yaitu modal rakyat ya, teman-teman. Kita bakal analisa dulu apakah perusahaan ini adalah perusahaan yang layak untuk kita investasikan atau enggak ya teman-teman. Kita coba dulu ya. Nah, jadi seperti biasa, langkah pertama yang aku bakal cek, apakah perusahaan ini sudah diawasi OJK atau belum ya teman-teman. Caranya adalah dengan cara kita di Google kita ketik aja OJK Fintech. Nah, kemudian nanti kalau misalnya kita udah klik ini, di halaman pertama kita bakal diarahkan ke website official dari OJK. Di sini OJK akan merilis laporan fintech lending mana aja sih yang sebenarnya udah punya izin dari OJK ya teman-teman. Nah, ini website resmi OJK ya teman-teman. Jadi ini nggak mungkin tipu-tipu, ini website beneran dari pemerintah teman-teman. Jadi di halaman ini nanti kamu ada pilihan untuk mendownload PDF-nya. Kamu bisa tinggal download PDF ini. Nah, setelah kamu download, nanti kamu bakal lihat PDF-nya seperti ini ya teman-teman, yaitu perusahaan fintech lending berizin OJK per 3 Januari 2022. Jadi setiap bulan OJK akan merilis laporan ini. Bahkan kadang di satu bulan OJK bisa ngerilis 2 kali juga ya teman-teman. Nah, jadi kita bakal cek di sini ada nggak sih modal rakyat. Nih, kalau misalnya kamu lihat di nomor 53 udah ada ya teman-teman, yaitu modal rakyat. Kita bisa juga klik websitenya di sini, nanti kita buka ya teman-teman, biar sekalian kita analisa. Nah, kemudian juga di sini ada nama perusahaannya PT Modal Rakyat Indonesia, kemudian ada izinnya ya teman-teman. Kemudian ini mulai tanggal berapa sih udah mulai berizin. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa perusahaan ini udah dari 21 April 2021 memiliki izin ya teman-teman. Dan juga ini cuma informasi tersedia di Android dan iOS. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, ini adalah website official dari modal rakyat, yaitu modalrakyat.id. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman bahwa angka TKB yang dimiliki adalah 99,85%. Ini merupakan tingkat keberhasilan P2P lending untuk mengembalikan dana ke investornya, teman-teman. Entah gimana caranya, entah itu menggunakan keuntungan operasional, asuransi, atau apapun, tapi tingkat pengembalian yang bisa dibalikan ke investor adalah seangka ini. Ini adalah angka yang tinggi ya, teman-teman, yaitu 99,85%. Walaupun mungkin emang hal itu nggak bisa kita bandingkan dengan P2P lending konsumtif. Karena kalau P2P lending konsumtif, rata-rata bisa TKB 90-nya sampai 100% ya. Itu biasanya bisa begitu karena kalau misal pinjaman konsumtif pastinya spreadnya itu cukup besar ya teman-teman, dan juga ya cara kerjanya mungkin agak beda. Kalau misal di sini kita bisa lihat bahwa modal rakyat ini adalah P2P lending yang bersifat produktif, di mana dana kita bakal disalurkan ke pinjaman-pinjaman dalam bentuk UMKM teman-teman. Nih kamu bisa baca di sini gotong royong untuk UMKM Indonesia. Jadi ini P2P lending produktif, pendanaannya juga bakal diberikan ke pinjaman yang berbentuk produktif, entah itu invoice financing atau misalnya buat modal usaha, yang intinya itu buat keperluan bisnis ya teman-teman. Nah, di sini kamu bisa lihat, di sini kita bisa mengerai imbal hasil sampai 18% per tahun. Seperti biasa kita bakal lihat statistiknya ya teman-teman, yaitu total pinjaman yang udah disalurkan sejauh ini seberapa banyak sih. Nah, kita bisa lihat total pinjaman yang udah disalurkan selama ini ada di angka 3,78 triliun. Nah, apakah angka tersebut adalah angka yang besar? Nah, di sini aku udah coba buka beberapa website dari kompetitornya ya teman-teman, yaitu P2P lending, tapi ini di lini produktif juga teman-teman, dimana ada Amarta, Coinworks, Investri. Ini mereka kan udah pemain besar nih. Kita bisa lihat kalau Amarta sejauh ini udah berhasil menyalurkan pinjaman sebanyak 5,65 triliun, yang artinya Amarta masih lebih besar ya teman-teman ketimbang modal rakyat. Kemudian kita cek P2P lending Coinworks ya. Kalau misalnya teman-teman ngecek di playlistku, aku udah bahas banyak banget mengenai Coinworks. Bahkan aku juga udah coba berinvestasi di Coinworks ini. Aku juga udah kasih review gimana cara pakai koin P2P, koin Robo. Jadi kalau teman-teman pengen coba investasi Coinworks, kamu boleh cek di playlist Coinworks ya teman-teman. Nah, kita lihat ya kalau misalnya Coinworks berapa sih total pinjaman yang udah disalurkan. Nih kita bisa lihat di angka statistik Coinworks ini. Nih kamu bisa lihat ya, penggunanya ada sebanyak 1,3 juta, NPL-nya 1,3%. Nah, ini total pinjaman sejak berdiri yaitu 8,15 triliun ya teman-teman. Wah, berarti ini Coinworks masih 2 kali lipat lebih besar ketimbang modal rakyat ini. Kalau misalnya Investri, kita cek Investri ya teman-teman. Nih Investri
Investri aku udah buka, yaitu 14,8 triliun. Bisa dilihat di sini bahwa Investri itu salah satu pemain yang paling besar, di mana jumlah pinjaman yang sejak berdiri, jumlah pinjaman yang udah salurkan itu sampai angka 14,8 triliun teman-teman, dan ini terus berkembang. Tapi kita bisa lihat di sini TKB-nya masih lebih rendah ketimbang modal rakyat ini. Nah, jadi satu kesimpulan yang bisa kita ambil adalah modal rakyat mungkin masih belum sebesar Amarta atau sebesar Coinworld atau sebesar Investri. Tapi di sini kita bisa yakin bahwa modal rakyat ini juga merupakan P2P lending produktif yang jelas teman-teman, yang jelas, yang benar, dan juga punya nama teman-teman. Di sini kamu lihat ya, pinjamannya sampai hampir 3,8 T. Itu sebenarnya bukan angka yang kecil juga teman-teman. Ini karena kebetulan kita membandingkannya dengan perusahaan-perusahaan yang P2P lending produktif raksasa teman-teman. Nah, jadi bisa dibilang modal rakyat ini juga merupakan P2P lending produktif yang bisa dipercaya teman-teman. Nah, kita bisa lihat ya, total pinjaman di tahun berjalan yaitu di tahun ini 379 miliar. Kemudian total aplikasi pinjaman 172.000. Nah, jadi kita bisa lihat ya teman-teman bahwa pendanaan di sini bakal disalurkan ke pinjaman-pinjaman yang berbentuk produktif, di mana pinjaman tersebut digunakan untuk modal usaha, misalnya UMKM seperti di gambar ini ya teman-teman. Nah, di sini juga ada berbagai macam pinjamannya, tapi kalau misalnya ini mungkin lebih nyaman nanti kalau misalnya kita coba di aplikasi HP-nya langsung ya teman-teman. Nah, karena di sini posisi kita adalah sebagai investor, kita ingin jadi pendana, maka kita coba klik di tab pendanaan ini ya. Di sini kita bisa lihat bahwa modal rakyat ini udah memiliki izin dari OJK, terus imbal hasilnya juga 18%, tapi tadi aku udah cek sih di aplikasinya, bahkan ada yang 20% juga, ada yang 15%, 13%. Nanti mungkin kita bakal coba sekalian investasi di sana ya. Nah, kalau teman-teman pengen invest atau enggak, saranku kamu lihat dulu. Kalau misalnya nanti ternyata investasiku berhasil di sini, baru mungkin itu aplikasinya legit dan mungkin kamu boleh coba investasi ya teman-teman. Cukup dengan modal 25.000 minimal pendanaan rendah. Nah, di sini aku juga udah sempat pelajari di mana di modal rakyat ini kita bisa mendanai minimal 25.000 dan juga kita bisa mendanainya dengan kelipatan 25.000 teman-teman. Jadi misalnya kamu mau danain 25.000, 50.000, 150.000, 375.000 atau 1.050.000 kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini adalah satu hal yang positif di mana minimal pendanaan itu cukup minim ya. Tapi yang negatifnya adalah kalau misalnya nanti kamu memperoleh bunga dan bunganya itu misalnya katakan kamu punya bunga sisanya 12.000. Ya, nanti 12.000 itu nggak bakal bisa dipakai. Akhirnya bunga tersebut akan jadi nganggur. Jadi ini positif sekaligus negatif ya teman-teman. Di sini terus pendanaannya bersifat liquid. Nanti kita bakal langsung coba buktiin ke aplikasinya ya teman-teman. Kalau misalnya kita coba dananya nanti berapa lama sih prosesnya, nanti kita bakal coba semuanya. Nah, ini cuman buat cara bukanya. Nah, ini pinjamannya bakal disalurkan kemana aja teman-teman. Nih, modal invoice, ya ini berarti invoice financing ya, pembiayaan piutang di mana peminjam mendapatkan pendanaan dengan jaminan faktur. Ini modal mikro, ini untuk pelaku usaha mikro ya teman-teman. Modal usaha, ini untuk pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan tambahan modal dengan cepat untuk mengembangkan usaha. Jadi ini untuk kepentingan modal usaha. Nah, kamu bisa lihat ya bahwa di sini merupakan pinjaman yang bersifat produktif, bukan konsumtif. Nah, kalau konsumtif itu apa? Konsumtif itu P2P lending yang pinjamannya itu disalurkan untuk pinjaman perorangan ya, teman-teman, di mana kebutuhannya adalah uangnya bakal digunakan untuk keperluan konsumtif. Contohnya kayak asetku, kredit pintar, rupiah cepat, easy cash, uangmi. Kalau teman-teman ngecek di channelku, kamu bisa klik ke bagian playlist. Di sana aku juga investasi di sana ya, teman-teman. Aku juga masukin uang ke easy cash, ada asetku, rupiah cepat, uangmi aku lagi nggak bahas. Kamu boleh cek di playlist ini kalau misalnya kamu pengen investasi di P2P lending konsumtif juga. Nah, jadi P2P lending konsumtif sama produktif bedanya itu ya teman-teman. Dimana kalau modal rakyat ini merupakan P2P lending produktif. Jadi bisa dibilang secara profil resiko, maka modal rakyat sebenarnya ya lebih rendah profil resikonya ketimbang kayak asetku, uangmi, easy cash. Cuman ya secara return juga otomatis bakal lebih rendah ketimbang platform P2P lending konsumtif. Karena kalau P2P lending konsumtif itu high risk, high reward ya teman-teman. Jadi itu nanti bakal disesuaikan lagi dengan profil resiko kamu. Kamu pengennya yang gimana? Pengen yang high risk, high reward atau yang medium risk, medium reward? Kalau saranku sih sebaiknya kamu ya diversifikasi. Mungkin ada sebagian yang buat P2P lending konsumtif, sebagian dana buat P2P lending produktif, sebagian dana lagi juga misalnya kamu masukin reksadana yang lebih rendah resiko, sebagian kamu belikan saham, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita sebagai investor kita tetap harus melakukan yang namanya diversifikasi untuk meminimalisir resiko. Orang yang tidak melakukan diversifikasi adalah biasa mereka yang udah bener-bener yakin sama satu investasi, makanya mereka taruh semua uang mereka di situ. Cuman bagi aku tetap lebih merekomendasikan kamu diversifikasi. Jadi kalau kamu pengen coba masukin dana ke modal rakyat, ini boleh juga
juga ya teman-teman. Nah kalau kamu buka di jejak kami, ini hanya bagian dari media mereka ya teman-teman. Ini pendanaan berhasil 2 triliun. Sekarang udah sampai angka 4 triliun sih ya. Ini udah izin OJK, ini udah dari tahun lalu ya teman-teman, dari Mei 2021. Nah jadi gitu ya teman-teman. Dan menurut info yang aku dapat, modal rakyat ini juga memiliki asuransi ya teman-teman. Jadi ada sebagian pinjaman yang di cover hingga 80% dari pokok di cover asuransi. Ada juga yang 100% dari dana pokok kita di cover oleh asuransi. Dan sepengetahuan aku, asuransi mereka juga katanya berlapis-lapis teman-teman. Jadi bisa dibilang kalau misalnya kamu investasi di sini, bisa dibilang ini cukup aman ya teman-teman. Jadi itu merupakan salah satu kelebihan dari menggunakan modal rakyat ini. Nanti kita bakal coba langsung berinvestasi supaya kamu bisa lihat efeknya gimana ya teman-teman. Tapi mungkin aku bakal bikin di video berikutnya aja supaya video ini nggak terlalu panjang. Nah, jadi kelebihan-kelebihan yang ada di modal rakyat ini kalau menurutku adalah banyaknya peluang pendanaan, di mana kalau kamu buka apps-nya itu banyak banget peluang-peluang kita bisa mendanai ya teman-teman. Bahkan tadi di saat aku ngecek, pas aku buka itu ada lebih dari 5 kalau nggak salah yang bisa aku danai. Tapi nggak tahu ya kalau misalnya sekarang udah didanain atau belum. Kedua yaitu minim modal, di mana kamu bisa investasi dengan modal minimal cuman cukup 25.000, kamu udah bisa mulai investasi. Jadi buat kamu yang sering bilang, wah kalau investasi butuh modal gede baru bisa mulai, itu udah bisa dipatahkan ya teman-teman. Zaman sekarang investasi itu udah bisa dengan modal minim. Kamu modal 10.000, kamu udah bisa taruh rupiah cepat. Ini modal 25.000, kamu udah bisa pendanaan di modal rakyat. Kemudian kamu punya 100.000, kalian bisa gunakan untuk taruh di bibit, bisa untuk beli reksadana pasar uang, beli reksadana obligasi, reksadana saham, reksadana campuran, atau kamu punya uang 1 juta, bisa juga taruh di asetku. Jadi zaman sekarang ini, yang namanya investasi kita bisa dengan modal berapapun. Buat kamu yang sering alasan nggak bisa invest karena nggak ada modal, menurutku itu masalah mau atau enggaknya ya teman-teman. Karena kalau misalnya kita mau, pasti kita bisa. Dan kamu jangan lihat uang itu kecil, kalau kita tiap minggu kita sisihkan, nanti lama-kelamaan itu bakal jadi besar, dan juga hasil dari investasi kita bahkan nanti bisa mengcover pengeluaran kita ya teman-teman. Jadi yang namanya investasi itu sebaiknya dimulai dulu aja. Nah berikutnya kelebihan lagi dari modal rakyat ini adalah tenornya yang beragam. Jadi kalau misalnya tadi aku cek di aplikasinya itu benar-benar beragam ya teman-teman. Ada yang sampai pinjamannya 1 bulan, ada yang 60 hari, ada yang 4 bulan. Jadi emang macam-macam banget di sini teman-teman. Jadi itu bisa disesuaikan dengan tujuan keuangan kita. Misalnya kita punya keperluan nih, kita pengen ambil uangnya 2 bulan lagi untuk keperluan apa? Untuk keperluan beli motor misalnya. Ya udah kita bisa sesuaikan teman-teman. Nah itu juga salah satu keuntungan dari modal rakyat ini ya teman-teman. Kemudian yang tadi aku sebut yaitu perlindungan modal. Jadi di mana modal rakyat ini ada dilindungi oleh asuransi. Tapi untuk berapa persennya mungkin nanti aku bakal cari tahu lagi ya supaya lebih detail ya teman-teman. Dan yang terakhir TKB-nya termasuk tinggi. Karena kalau misalnya kita perhatiin TKB 90-nya itu tergolong tinggi ya teman-teman. Itu di angka 99,85%. Kalau kamu bandingin Amarta di sini berapa? 99,7. Masih beda dikit. Kalau misalnya Coinworks berarti 98,7, Investri 97,95%. Jadi bisa dibilang ini tergolong tinggi ya teman-teman untuk level P2P lending produktif. Kalau P2P lending konsumtif kita nggak gitu bisa bandingin karena P2P lending konsumtif adalah bisnis modelnya berbeda teman-teman. P2P lending konsumtif seperti Asetku, Rupiah Cepat, EasyCash, Uangmi, ini semua mereka 100% semua mereka teman-teman. Karena ya itu yang aku tadi bilang, mereka bisnis modelnya pastinya berbeda teman-teman. Jadi itu ya kelebihan-kelebihan dari modal rakyat ini. Terus ada beberapa kekurangan juga. Kekurangan yang aku pelajari dari modal rakyat ini adalah kebanyakan tenornya pendek teman-teman. Tadi aku di aplikasinya aku nggak lihat yang sampai tenor 1 tahun, 2 tahun sih teman-teman. Aku lihatnya cuma beberapa bulan ya. Nggak tahu nanti kalau misalnya di kedepannya bakal ada pinjaman yang tenor lebih panjang teman-teman. Kemudian yang kedua adalah bunganya yang kalah kalau dibanding dengan P2P lending konsumtif. Seperti yang kita ketahui kalau P2P lending produktif kan karena bisnis modelnya beda, otomatis ya bunganya juga kalah karena secara profil resiko juga tergolong kalah ya teman-teman. Jadi kalau membandingin P2P lending konsumtif kan bisa kasih return sampai 20%, 25%. Bahkan kalau kamu cek di playlist EasyCash, di sana aku sempat masukin 200 juta ke EasyCash, aku bisa dapat bunga sampai 26%. Itu karena apa? Karena P2P lending konsumtif, sistem bisnisnya emang beda, model bisnisnya berbeda. Jadi kalau misalnya kamu pengen investasi di sini, ya otomatis ini lebih low risk, returnnya juga lebih low. Jadi kamu jangan expect yang returnnya lebih tinggi ya teman-teman. Jadi ini wajar banget ya teman-teman. Buat P2P lending produktif, ini tergolong emang angkanya rata-rata. Berikutnya, kekurangan satu lagi adalah proses pengimpunan dana. Saat pendanaan biasanya lama, biasanya makan berhari-hari. Nah ini mungkin nanti kita bakal coba langsung buktikan aja teman-teman kalau misalnya pendanaannya cepat atau enggak. Tapi setahu aku yang pendanaannya lebih cepat habis itu kayaknya di Coinworks teman-teman, karena di Coinworks itu mungkin lebih banyak penggunanya ya. Dimana kalau misalnya kita telat dikit aja
pasti kita gagal. Waktu itu sempat di video sebelumnya aku sempat pengen masukin dana, aku ketemu suatu pendanaan yang cukup bagus, returnnya bagus, risikonya rendah. Kita baru telat beberapa saat udah diambil pinjamannya sama orang lain. Tapi kalau di sini sepertinya sih lebih butuh waktu ya teman-teman. Kita nanti bakal coba langsung invest di aplikasinya aja. Nah, jadi segitu ya teman-teman pembahasanku mengenai modal rakyat ini. Jadi satu kesimpulan yang bisa aku ambil adalah modal rakyat ini adalah P2P lending yang bersifat aman dan juga secara brand value juga lumayan oke, teman-teman. Walaupun emang masih belum bisa menyaingi yang kayak Investri, Coinworks, tapi secara P2P lending produktif ini juga salah satu P2P lending produktif yang aman dan terpercaya, teman-teman. Walaupun secara statistik belum menyaingi Investri dan kawan-kawan, tapi ini juga bukanlah P2P lending produktif yang kecil, teman-teman. Bukan P2P lending produktif yang baru bikin. Nggak seperti itu, teman-teman. Mereka juga adalah P2P lending produktif yang terpercaya, di mana pinjaman yang disalurkan juga udah besar dan juga udah beberapa tahun di industri ini ya, teman-teman. Jadi kalau kamu pengen investasi di sini, saranku ya boleh aja, dan juga yang penting kita money management aja ya teman-teman, dimana kita nggak taruh semua dana kita di sini. Kita melakukan diversifikasi layaknya sebagai seorang investor. Karena itu adalah tugas dasar dari kita sebagai investor ya teman-teman, dimana tujuan kita adalah mendapatkan return setinggi mungkin dengan risiko seminim mungkin. Jadi nanti aku di video berikutnya aku bakal coba masukin dana dan bakal coba review langsung aplikasinya ya teman-teman. Nah, sekian video dari aku. Bagi teman-teman yang pengen belajar instrumen investasi, kamu bisa cek ke playlist ini. Aku udah bikin playlistnya berbagai macam instrumen investasi. Nanti aku bakal nambah lagi ya. Berarti nanti di sini aku bakal nambahin modal rakyat juga. Ada juga kalau misalnya kamu pengen masukin ke Bibit, juga ada. Bibit itu reksadana ya teman-teman, itu beda, itu bukan P2P lending. Bagi teman-teman yang pengen bantu channel ini, kamu juga bisa menggunakan kode referral yang udah aku taruh di kolom deskripsi di video ini. Nanti dengan kamu menggunakan kode tersebut, kamu bisa dapat bonus. Bonusnya apa? Kamu lihat di bagian sebelah kanannya. Nanti bonus yang kamu dapat, kamu pakai buat portofolio investasi kamu ya teman-teman. Sedangkan bonus yang aku dapat bakal aku gunakan untuk kepentingan meningkatkan kualitas video di channel ini, supaya channel ini bisa membantu lebih banyak rakyat Indonesia lagi dan meningkatkan literasi keuangan, dan juga supaya aku bisa mereview lebih banyak lagi platform investasi ya teman-teman. Nah, jadi sekian video dari aku, ditunggu video berikutnya mengenai review langsung in app-nya. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya, bye.